Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Biasa orang angku tuh bakal kalah, itu biasa ya. Oke lah dibilang kemudian Adian sombong, betul, tapi gue tidak pernah menculik siapapun. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Blak-blakan, Adian bongkar Prabowo kalah jauh dengan Ganjar. Politikus PDIP yang juga koordinator kemenangan Ganjar Ardian Napitulu menganggap remeh keunggulan Prabowo Subianto dalam survei poll tracking. Bagi Adian, Prabowo bukanlah lawan sepantar bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo tidak pernah menang dalam persaingan Pilpres. Kita harus diadu dengan yang sepantar, ujarnya Jumat 28 April 2023. Seperti diketahui, Prabowo Subianto telah 2 kali mengikuti Pilpres. Pada pemilihan Presiden 2024, Prabowo disandingkan dengan Hatta Rajasa, namun akhirnya kalah dengan persaingan Jokowi JK. Pada 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno maju lagi, namun dia tetap keok. Jauh sebelum itu, Prabowo juga sempat berpasangan dengan Megawati dalam posisi sebagai cawapres, namun ia juga kalah. Belum dideklarasikan saja, nilai surveinya Ganjar cuma selisih 1 koma dengan Prabowo yang sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan untuk memenangkan dirinya sendiri. Tidak bermaksud angku, tidak bermaksud merendahkan. Cuma bisa tidak kita mendapatkan lawan yang sepadan dan seimbang, kata Adian, Jumat 28 April. Hasil survei poll tracking Indonesia pada April 2023 mencatat Ketua Umum PDIP Partai Gerindra, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Survei digelar pada 9-15 April 2023. Sementara Prabowo sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra, ya tentu sebuah perbandingan yang tidak apple to apple ya. Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 30,1%, Ganjar Pranowo 28,3%, dan Anies Baswedan 20,4%. Survei digelar sebelum deklarasi Ganjar oleh PDIP. Prabowo tetap bersikukuh akan maju sebagai cawapres pada 2024. Prabowo mengaku akan melaksanakan keputusan rapat pimpinan nasional Partai Berlambang Kepala Garuda itu pada Agustus 2022. Belum, tapi siapa yang akan menjadi cawapresnya ke depan? Namun Ketua PKB Muhaimin Iskandar termasuk yang menjadi sorotan. Dan kalau dari trennya, saya percaya bahwa setelah deklarasi, disurvei, maka Prabowo akan jauh di bawah Ganjar. Kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung di dalamnya, insya Allah ke depan. Kita akan bekerja keras lagi agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan, ujar Muhaimin di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat 29 April malam ini. Partai Gerindra saat ini sudah menekan kerjasama dengan partai politik PKB yang dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adapun keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan kedua ketua umum, yaitu Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dinamika politik saat ini masih sangat dinamis menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, termasuk peluang berhadapannya Partai Gerindra dan Partai PDIP. Dalam sistem politik itu berhadapan biasa, beriringan biasa, bergandengan tangan biasa. Itu semua sahabat, saudara kita, kawan seperjuangan kita dalam memajukan bangsa dan negara, ujar Muzani di rumah dinas Wakil Ketua DPR, Sufni Dasko Ahmad, Jakarta, Minggu, April 2023. Ia juga menghargai PDIP yang telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Partai Gerindra sendiri juga kembali mendorong Ketua Umumnya, Prabowo Subianto untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Kita dengan PDIP sama,
Kita dengan PDIP kadang-kadang berbeda. Demikian juga dengan partai-partai yang lain. Jadi tidak ada problem. Itu adalah hak PDIP mencalonkan tokoh, kader, atau nama siapapun jadi capresnya, ujar Muzani. Pengamat politik Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto Indramayu, Setio Nurprojo, melihat ada 3 capres yang akan tampil di Pilpres Pemilu 2023, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau cuma 2 calon, yakni Ganjar dan Prabowo, itu hanya sekedar pemilu-pemiluan, kata Indaru. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh kursi 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.